Seorang nenek tua yang hidup sederhana di desa terpencil tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena imannya yang teguh kepada Yesus Kristus. Ketika ia dituduh sesat oleh tokoh-tokoh agama lokal, ia tidak gentar. Dengan hikmat dari Alkitab, ia menjawab satu persatu tudingan dan membuat para penentangnya terdiam malu. Debat panas berubah menjadi pelajaran iman yang menggetarkan hati. Kisah ini bukan sekadar pertarungan kata, tapi pernyataan bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah, melainkan dengan kasih dan firman Tuhan. Saksikan kisah yang akan menggugah iman Anda hingga ke relung jiwa. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, hidup seorang nenek tua bernama Mbah Sriati. Ia tinggal di rumah panggung sederhana peninggalan almarhum suaminya, dan setiap pagi berjalan kaki ke ladang sambil menyanyikan lagu-lagu pujian. Meski usianya telah melewati 75 tahun, semangatnya untuk melayani Tuhan tidak pernah padam. Ia dikenal sebagai penginjil jalanan, yang dengan sopan mendatangi tetangga dan warung untuk membagikan selebaran kecil berisi ayat-ayat Alkitab. Namun, tak semua orang menyukai Mbah Sriati. Di desa Karangsari yang kental dengan kepercayaan adat dan kebatinan, kehadiran sosok seperti dia dianggap sebagai pengganggu. Beberapa tokoh desa, termasuk Ki Banjar, dukun sepuh yang dihormati, mulai merasa gerah dengan ajaran Yesus yang dibawa Mbah Sriati. Dia sesat, mengajarkan Tuhan yang mati di salib. Apa tidak gila? Begitu kata Ki Banjar dalam sebuah pertemuan adat. Dalam waktu singkat, tuduhan sesat kepada Mbah Sriati menyebar cepat, dibumbui fitnah bahwa dia hendak meracuni pikiran anak-anak dengan agama asing. Bahkan beberapa pemuda desa mulai melempari rumahnya dengan batu saat malam tiba. Meski begitu, Mbah Sriati tetap sabar, berdoa di ruang tamunya yang sempit sambil memegang Alkitab lusuh peninggalan ayahnya. Sampai suatu malam, kepala desa mengundang Mbah Sriati ke balai desa untuk klarifikasi terbuka. Undangan itu terdengar seperti undangan debat, karena disampaikan dengan keras lewat pengeras suara masjid. Besok, jam 9 pagi di balai desa, Nenek Sriati akan ditanya tentang ajarannya yang meresahkan, teriak seorang pemuda dari organisasi pemuda adat. Kabar itu membuat warga desa penasaran. Esoknya, balai desa penuh sesak. Di satu sisi duduk 10 orang penentang Kristen, mulai dari Ki Banjar, beberapa pemuka adat, pemuda dari kelompok spiritual lokal, hingga tokoh guru agama setempat. Sementara Mbah Sriati duduk sendiri, tenang dengan rambutnya yang memutih dan sorot mata yang lembut. Ki Banjar membuka debat dengan pertanyaan bernada ejekan. Katanya, kamu percaya Tuhan mati? Mana ada Tuhan yang bisa mati? Suara tawa meledak dari sudut ruangan, sementara kamera ponsel warga mulai merekam. Tapi Mbah Sriati hanya tersenyum, membuka Alkitabnya dan berkata, Tuhan tidak mati. Dia mengalahkan maut agar kita hidup. Penanya kedua, seorang guru agama lokal, menyela, kalau begitu Yesus itu siapa? Anak Tuhan? Mana bisa Tuhan punya anak? Apa Tuhan menikah? Kali ini sorakan terdengar lebih keras. Namun Mbah Sriati tidak goyah. Ia membaca Yohanes 1:1, lalu Yohanes pukul 1:14, menjelaskan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dia bukan anak biologi seperti kita, tapi perwujudan kasih Allah kepada dunia. Seorang pemuda adat mencoba menjatuhkan moral Mbah Sriati. Nenek tua seperti kamu jangan sok suci. Kamu tidak tahu sejarah bangsa sendiri. Ini tanah leluhur, bukan tempat agama asing. Tapi Mbah Sriati menjawab lembut, Yesus pun lahir di tempat yang menolaknya. Namun dia tidak membalas dengan kebencian. Saya pun hanya membawa damai. Debat semakin panas. Salah satu penantang bahkan menuduh Alkitab telah dipalsukan. Banyak ayat yang dihapus. Alkitab bukan kitab suci sejati. Mbah Sriati menatapnya dan berkata, jika Alkitab tidak suci, mengapa kuasa kasih-Nya mengubah hidup saya? Mengapa saya tidak membenci walau difitnah? Itulah bukti kuasa sejati. Tiba-tiba suasana berubah. Warga yang tadinya bersorak kini mulai diam. Tatapan mereka tertuju pada Mbah Sriati yang tetap bersinar dalam ketenangan. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai meneteskan air mata melihat keteguhan hati nenek renta itu. Mbah Sriati kemudian berdiri, mengangkat Alkitabnya dan berkata, saya tidak datang membawa agama, tapi membawa kabar baik.
Jika kalian ingin menolak, silakan. Tapi saya tetap akan mengasihi kalian dalam doa. Tak ada jawaban. Penantang terakhir hanya bisa menunduk. Kepala desa terdiam, lalu berkata, "Baiklah, kita lanjutkan besok." Tapi semua orang tahu, hari itu bukan Mbah Sriati yang dipermalukan. Yang terjadi justru sebaliknya. Pagi itu, balai desa kembali dipenuhi warga. Debat hari pertama telah menjadi buah bibir. Tak hanya di desa Karangsari tapi juga desa-desa sekitar. Banyak yang datang bukan lagi untuk mengejek, tapi penasaran ingin melihat siapa sebenarnya Mbah Sriati, nenek renta yang berani berhadapan dengan 10 penentang kepercayaan Kristen. Ki Banjar datang lebih awal. Kali ini mengenakan jubah kebesaran adat, membawa tongkat dan kalung dari tulang-tulang binatang yang telah ditumbalkan. Ia tak ingin kalah dari nenek itu, karena jika kalah di depan umum, wibawanya akan runtuh. Di belakangnya berdiri 9 tokoh lainnya, masing-masing membawa dalil dari agama, kebatinan, dan bahkan ideologi nasionalisme. Mbah Sriati datang dengan langkah pelan. Tangan kirinya memegang tas kain berisi Alkitab, tangan kanannya membawa kantong kecil berisi ubi rebus yang ingin ia bagikan pada siapa saja yang duduk dekat. Saat ia duduk, ada anak kecil yang mendekat dan mencium tangannya. "Doakan aku ya, Mbah," katanya lirih. Pertanyaan pertama datang dari tokoh adat bernama Juru Satya. Ia bertanya dengan suara lantang, "Jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia tidak menyelamatkan diri dari salib? Bukankah Tuhan Maha Kuasa?" Banyak yang mengangguk, merasa itu pertanyaan sulit. Namun Mbah Sriati menjawab dengan tenang, "Karena kasih itu tidak egois. Yesus tidak menyelamatkan dirinya agar bisa menyelamatkan kita semua." Ia lalu membuka Filipi 2:6-8, menjelaskan bahwa Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati demi menebus dosa manusia. Kekuatan terbesar bukan saat kita membalas, tapi saat kita memilih mengampuni. Itulah yang Yesus tunjukkan. Seorang tokoh muda bernama Irfan menyela, "Kamu terlalu memuja kitab itu. Padahal kitab kalian saling bertentangan. Mana mungkin manusia bisa menulis wahyu Tuhan?" Mbah Sriati tersenyum, membuka Alkitab dan membacakan 2 Timotius pukul 3:16. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Ia pakai manusia untuk menulis, tapi Roh Kudus yang memimpin. Kalau memang benar dari Tuhan, kenapa banyak umat Kristen hidupnya rusak? Korupsi, zina, mabuk. Tuduh seorang perempuan keras bernama Nyai Inggit. Kali ini sorak-sorai kembali terdengar. Tapi Mbah Sriati menjawab dengan lembut, "Tidak semua yang mengaku Kristen mengikuti Kristus. Tapi kebenaran Tuhan tidak berubah karena kelakuan manusia." Ia menatap wajah-wajah di depannya, lalu berkata, "Seperti api yang menyucikan emas, firman Tuhan menyucikan siapapun yang benar-benar mau hidup dalam kebenaran." Suasana mulai tenang. Warga mulai mendengar, bukan hanya menonton. Lalu seorang pria tua dari luar desa, yang dikenal sebagai ahli filsafat lokal, mencoba menjebaknya. "Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, kenapa kamu pikir Kristen yang paling benar?" Pertanyaan itu membuat suasana mencekam. Tapi Mbah Sriati menjawab, "Saya tidak berkata agama saya paling benar. Saya hanya percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya yang pernah berkata, 'Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.' Itu bukan ajaran, itu identitas." Ia menambahkan, "Saya tidak menyerang keyakinan orang lain. Tapi saya tidak akan menyangkal siapa Yesus bagi saya." Kata-kata itu membuat beberapa penentang terdiam, tak menyangka jawaban sebijak itu keluar dari seorang nenek desa. Debat berlanjut. Namun kali ini arah mulai berubah. Penonton mulai bertanya kepada para penentang, bukan kepada Mbah Sriati. "Mengapa kalian marah kalau dia hanya menyampaikan damai?" tanya seorang pemuda. Bahkan kepala desa mulai terlihat ragu, duduk gelisah sambil melirik ke kanan dan kiri. Menjelang siang, Ki Banjar berdiri dengan wajah muram. "Cukup. Kita hentikan debat ini. Dia memang pintar bicara, tapi jangan kira kami menyerah." Namun ucapannya terdengar seperti pengakuan kalah. Warga hanya menatapnya tanpa bersorak. Sebelum pulang, Mbah Sriati berdiri, mengangkat Alkitabnya dan berkata, "Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saya tidak punya harta, tapi saya punya kasih dari Tuhan yang bisa saya bagikan kapan saja." Hari itu, tak seorang pun melempari rumahnya.
Bahkan ada ibu-ibu yang ikut mengantarnya pulang. Anak-anak kecil menyambutnya dengan tepuk tangan, dan salah satu dari mereka berkata, "Mbah, aku mau belajar tentang Yesus." Hari ketiga, suara kicau burung belum lenyap, tapi berita tentang Mbah Sriati sudah kembali menyebar ke penjuru desa. Kali ini, bukan hanya warga desa Karangsari yang datang, tapi juga orang-orang dari dusun sebelah. Beberapa wartawan lokal bahkan terlihat berdiri di sudut balai desa, tertarik meliput debat yang tak biasa ini. Siapa yang menyangka, seorang nenek renta justru menjadi pusat perhatian dan perdebatan iman yang membelah opini masyarakat? Namun di balik keramaian itu, Mbah Sriati memilih untuk berdoa lebih lama pagi itu. Ia berlutut di kamar bambunya, memeluk Alkitab dan berbisik lirih. "Tuhan, aku tak pintar. Tapi jadikanlah aku suara MU hari ini. Biar mereka melihat Engkau, bukan aku." Setelah itu ia memakan ubi rebus seperti biasa, lalu berjalan kaki ke balai desa sambil menyanyikan lagu pujian kecil di hatinya. Ketika ia sampai, sudah ada kursi yang disediakan khusus untuknya. Beberapa anak-anak menyambut dengan tepuk tangan, dan beberapa ibu bahkan memberi senyuman ramah. Ini kontras dengan hari pertama saat ia disambut dengan cemooh dan lemparan kerikil. Hati Mbah Sriati penuh rasa syukur, tapi ia tahu hari ini tidak akan mudah. Debat dimulai dengan tudingan keras dari seorang tokoh bernama Pak Dimas, seorang guru agama Islam yang dikenal lantang. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Apakah Tuhan bisa buang air? Tidur? Mati? Itu penghinaan. Ucapnya dengan suara tinggi, mengundang tawa dari sebagian audiens yang belum paham. Namun Mbah Sriati menatapnya dengan penuh kasih dan menjawab pelan. "Bukan karena Tuhan lemah, tapi karena Dia mau turun ke tempat kita yang rendah. Kalau kita jatuh ke dalam sumur, apakah penyelamat tidak boleh turun agar bisa menolong kita keluar?" Suasana hening seketika. Ia lalu membacakan Yohanes pukul 1.14, firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Ia menjelaskan bahwa Tuhan tidak kehilangan keilahiannya ketika menjadi manusia. Justru dengan menjadi manusia, ia menunjukkan kasih yang tak terjangkau akal. Nyai Inggit yang kemarin masih penasaran kembali angkat bicara. Kalau memang benar Yesus itu hidup, kenapa Dia tidak menampakkan diri hari ini? Mbah Sriati menjawab dengan bijak. Dia hadir dalam hati setiap orang yang percaya. Kadang kita menuntut tanda, padahal hati kita sendiri yang tertutup. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Lalu anak muda bernama Rudi, seorang mantan Kristen yang kini ateis, berkata sinis, "Apa buktinya Tuhan itu nyata? Kalau saya berdoa sekarang, tidak akan ada yang terjadi." Mbah Sriati tersenyum dan berkata, "Doa bukan sihir. Tuhan bukan pelayan kita. Tapi setiap doa yang tulus akan dijawab pada waktunya, bukan waktu kita." Ia menatap Rudi dan berkata, "Kamu boleh meragukan keberadaan Tuhan, tapi kamu tidak bisa menyangkal damai yang turun saat kita menyebut namanya dengan iman." Rudi mendadak terdiam. Matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Entah kenapa, hatinya terasa tersentuh. Debat makin hangat ketika tokoh kepercayaan lokal bernama Pak Gondo mulai berbicara tentang roh-roh leluhur. "Kita sudah ribuan tahun menyembah leluhur. Apakah mereka semua salah?" tanya dia keras. Tapi Mbah Sriati menjawab dengan lembut, "Saya tidak menyalahkan. Tapi hanya ada satu yang bangkit dari kematian dan hidup selamanya, Yesus. Kalau ada jalan hidup, mengapa harus pilih jalan yang mati?" Kata-katanya mengguncang logika para tokoh. Warga yang semula diam kini mulai berani bertanya, bukan untuk menyerang, tapi ingin mengerti. "Mbah, bagaimana caranya saya mengenal Yesus?" tanya seorang perempuan muda sambil menangis. Mbah Sriati pun membuka Alkitab dan membacakan Roma 10:9, menjelaskan tentang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ia tak menggurui, tapi mengajak. Warga mulai duduk lebih dekat. Beberapa bahkan mencatat. Debat itu berubah menjadi pengajaran yang menyentuh hati. Di akhir sesi, Mbah Sriati berdiri dan berkata, "Hari ini saya tidak ingin menang debat. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa Yesus mengasihi kalian. Saya mendoakan kalian semua, bahkan yang menentang saya. Karena kasih tidak pernah gagal." Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, melainkan karena penuh kasih. Hari itu, balai desa berubah menjadi tempat refleksi.
Penentang yang kemarin begitu lantang kini mulai terlihat gelisah. Sementara itu, anak-anak berbaris di depan Mbah Sriati untuk meminta doa. Seorang ibu memeluknya dan berkata, "Saya belum yakin, tapi saya ingin belajar lebih banyak." Dan di kejauhan, Rudi yang tadi mengejek hanya berdiri diam, lalu berbalik dan pergi, namun dengan langkah yang pelan dan kepala tertunduk. Keesokan harinya, suasana balai desa tak lagi hanya seperti tempat perdebatan, tapi seperti ladang misi. Banyak warga datang bukan untuk mengejek, tapi karena ingin mendengar. Ada yang membawa kursi sendiri, bahkan makanan untuk dibagikan. Namun, para penentang belum menyerah. Mereka berkumpul malam sebelumnya dan sepakat membawa seorang tokoh yang dikenal sangat pandai berdebat. Pak Subakir, seorang dosen filsafat dari kota. Pak Subakir datang dengan kemeja necis, rambut licin, dan buku catatan penuh kutipan. "Saya ingin mengakhiri semua kekacauan ini. Saya akan buktikan bahwa agama Kristen itu ilusi," ujarnya saat tiba. Para penentang bersorak, seolah kedatangan juru selamat mereka. Tapi Mbah Sriati tetap tenang, duduk di kursi bambunya sambil menggenggam Alkitab yang telah lusuh. Debat dibuka oleh kepala desa yang kini tak lagi netral. Ia mulai menghormati Mbah Sriati, namun tetap memberi ruang untuk debat terbuka. Hari ini debat keempat. Silakan Pak Subakir menyampaikan argumen. Pak Subakir mulai bicara panjang lebar. Ia menggunakan istilah-istilah ilmiah, mengutip Nietzsche, Sartre, dan Dawkins. Tuhan hanyalah kebutuhan psikologis manusia. Iman hanyalah sandaran untuk yang lemah. Dan Alkitab? Itu dokumen kuno yang penuh kontradiksi, katanya tegas. Banyak warga tak mengerti ucapannya, tapi mereka mengangguk karena terdengar pintar. Lalu Mbah Sriati membuka suara. Ia tidak membalas dengan filsafat, melainkan dengan kesaksian. "Saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu bagaimana Yesus menyelamatkan hidup saya. Suami saya mati muda, anak saya satu-satunya hilang dalam kerusuhan, saya sempat ingin mati. Tapi ketika saya berseru pada nama Yesus, saya hidup lagi. Damai itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami." Pak Subakir tertawa sinis. "Itu emosi, bukan bukti." Namun Mbah Sriati menatapnya dan berkata, "Apakah kamu bisa melihat angin?" Pak Subakir menggeleng. "Tapi kamu percaya angin itu ada karena kamu merasakan hembusannya, bukan?" Pak Subakir diam. "Begitu juga Tuhan. Kita tidak melihatnya, tapi kita merasakannya dalam jiwa yang percaya." Penonton terdiam. Bahkan beberapa anak muda yang biasanya ramai mulai menunduk. Kata-kata sederhana Mbah Sriati justru menembus lebih dalam daripada teori-teori filsafat yang panjang. Kemudian Mbah Sriati berkata pelan, "Pak Subakir, saya tahu Anda pintar. Tapi hikmat Tuhan bukan soal otak, melainkan soal hati yang mau percaya." Ia lalu membacakan 1 Korintus pukul 1:27. "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat." Pak Subakir gelisah. Ia mulai mengulang-ulang argumennya, tapi makin lama suaranya terdengar seperti kaset rusak. Beberapa warga mulai meninggalkan tempat duduknya untuk mendekat ke sisi Mbah Sriati. Mereka ingin mendengar lebih banyak tentang Yesus, bukan tentang debat filsafat. Lalu datang seorang pemuda bernama Edo, anak kepala dusun, yang selama ini membenci Mbah Sriati. Ia berdiri dan berkata keras, "Saya benci agama Kristen karena ayah saya dulu mati dibakar oleh sekelompok orang Kristen di luar kota. Tapi kenapa setiap saya dengar kata, Yesus, dari nenek ini, hati saya bergetar." Air matanya jatuh, dan ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Mbah Sriati berdiri, menatap Edo, lalu memeluknya. "Nak, Yesus tidak mengajarkan kekerasan. Banyak orang yang membawa namanya, tapi tidak mencerminkan kasihnya. Tapi dia tetap mengasihi kamu, meskipun kamu membencinya." Para warga mulai menangis. Suasana berubah menjadi momen pengakuan dosa. Orang-orang mulai sadar bahwa debat ini bukan soal kalah menang, tapi soal hati yang dibuka untuk kebenaran. Pak Subakir yang sedari tadi berdiri, kini hanya terdiam. Ia mengambil kertas catatannya, lalu berjalan pelan ke arah Mbah Sriati. "Saya tidak akan debat lagi. Saya harus membaca ulang Alkitab yang saya benci selama ini," katanya perlahan, lalu pergi dengan langkah gontai. Hari itu, debat bukan dimenangkan oleh logika,
tapi oleh kasih dan hikmat Roh Kudus. Dan semua orang yang hadir menyadari, Tuhan bekerja bukan lewat kebisingan argumen, tapi lewat kelembutan hati yang mengampuni dan mengasihi. Sejak kekalahan Pak Subakir dalam debat yang sebenarnya tidak lagi terasa seperti perdebatan, suasana desa mulai berubah. Orang-orang yang dulu hanya datang karena ingin menonton keributan, kini duduk dengan tenang dan membawa Alkitab sumbangan dari gereja kota. Mereka tidak lagi mencari siapa yang menang, tapi mencari kebenaran yang hidup. Mbah Sriati tetap sederhana, tetap berjalan kaki dari rumah ke balai desa. Namun, tiap langkahnya kini disambut dengan salam hormat. Bahkan anak-anak kecil yang dulu melemparinya kerikil, kini berebut ingin menggandeng tangannya. Di balik senyumnya, Mbah Sriati selalu berkata, "Bukan aku yang patut disanjung, tapi Yesus yang telah menyentuh hatimu." Namun belum semua penentang menyerah. Masih ada beberapa orang yang menyimpan dendam, merasa bahwa kekalahan bertubi-tubi di hadapan seorang nenek tua telah mempermalukan mereka. Di antara mereka ada Pak Karta, mantan ketua RW, yang merasa posisinya tergeser karena suara masyarakat mulai condong ke sisi iman Kristen. Pak Karta menyusun rencana. Ia mengumpulkan 9 orang lainnya yang masih setia menolak kekristenan. Mereka menyusun strategi debat terakhir, yang disebutnya sebagai debat pemungkas. Kali ini mereka ingin menantang Mbah Sriati dengan 10 pertanyaan jebakan yang dirancang untuk mempermalukannya di depan warga. Ketika berita ini tersebar, warga justru ramai-ramai datang dengan penuh antusias, bukan untuk mendukung para penentang, tapi untuk melihat bagaimana Mbah Sriati akan kembali menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Bahkan kepala desa mengumumkan bahwa balai desa akan digunakan secara resmi untuk diskusi iman tersebut. Hari yang dinanti pun tiba. 10 pria berdiri berjajar di depan Mbah Sriati, masing-masing membawa catatan, buku, bahkan beberapa membawa mikrofon portabel. Mereka tampak percaya diri. "Kami siap membuat nenek ini kehabisan kata-kata," kata Pak Karta dengan angkuh. Pertanyaan pertama dilontarkan, "Kalau Tuhan itu kasih, kenapa banyak bencana di dunia?" Mbah Sriati tersenyum, "Karena dunia ini telah jatuh dalam dosa, dan Tuhan memberi kita kehendak bebas. Tapi di balik setiap bencana, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi mereka yang percaya." Pertanyaan kedua menyusul, "Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati?" Mbah Sriati menjawab tenang, "Karena dengan kematiannya, kita hidup. Dia mati bukan karena kalah, tapi karena mengasihi." Pertanyaan ketiga, "Kenapa banyak orang Kristen yang munafik?" Jawabnya, "Karena manusia tetap bisa salah, tapi kebenaran Yesus tidak tergantung pada kelakuan pengikutnya." Satu persatu pertanyaan jebakan itu dijawab dengan lembut, tanpa emosi, tanpa membalas cemoohan. Warga yang mendengarkan pun bersorak kecil, bukan karena suka konflik, tapi karena mereka merasakan damai dalam jawaban Mbah Sriati. Saat sampai ke pertanyaan ke-10, Pak Karta bertanya sinis, "Apa yang membuat nenek yakin bahwa hanya Yesus jalan kebenaran?" Mbah Sriati membuka Alkitab, Yohanes 14:6, "Karena Yesus sendiri berkata, 'Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.'" Pak Karta terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Warga pun berseru, "Amin." Dan beberapa terduduk sambil meneteskan air mata. Ada yang langsung berlutut dan meminta didoakan. Tiba-tiba seorang perempuan muda berdiri dan berkata, "Saya anak dari Pak Karta. Selama ini saya takut mengaku percaya Yesus karena ayah saya. Tapi hari ini saya tidak takut lagi. Saya percaya Yesus adalah Tuhan." Ia langsung berjalan ke depan dan memeluk Mbah Sriati. Pak Karta menatap putrinya, lalu menunduk. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Ia berkata pelan, "Saya malu, saya yang tua justru keras hati. Tapi nenek ini lembut dan penuh hikmat." Ia pun maju ke depan dan bersujud, menangis. Hari itu menjadi sejarah baru di desa tersebut. 10 penentang yang tadinya hendak mempermalukan Mbah Sriati justru dibuat malu oleh terang kebenaran. Dan Mbah Sriati kembali berkata, "Ini bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan Yesus hidup dan bekerja lewat orang sederhana seperti aku." Balai desa berubah menjadi tempat penyembahan. Lagu pujian dilantunkan, dan desa yang dulu menolak Yesus mulai merasakan hadiratnya. Tak ada lagi debat, hanya hati yang terjamah dan iman yang bertumbuh. Pasca debat terakhir yang mengguncang seluruh desa, suasana benar-benar berubah.
Tak hanya warga biasa, tetapi para tokoh masyarakat dan bahkan aparat desa pun mulai tertarik dengan iman yang sebelumnya mereka anggap sesat. Kebenaran telah membuka mata mereka, dan kasih yang terpancar dari Mbah Sriati menjadi jendela yang membawa cahaya Kristus masuk ke desa. Hari Minggu itu, ratusan warga memadati lapangan kecil di tengah desa. Tidak ada gereja permanen di sana, hanya tenda biru sederhana dan kursi plastik. Tapi semangat yang hadir terasa seperti di surga. Mereka semua berkumpul bukan karena paksaan, melainkan karena kerinduan akan Tuhan yang hidup. Pendeta Daniel dari kota diundang untuk memimpin ibadah pertama. Ia sendiri terharu melihat betapa banyak jiwa telah disentuh oleh satu nenek tua yang setia. Ketika diminta bicara, Mbah Sriati hanya berkata, "Saya ini tak lebih dari abu. Tapi Tuhan bisa pakai abu jadi terang kalau kita mau taat." Dalam ibadah itu, lebih dari 70 orang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Mereka maju ke depan, dengan linangan air mata dan tangan terangkat. Beberapa bahkan adalah mantan penentang, termasuk Pak Karta dan 5 dari 9 orang lainnya yang dulu ikut menuduh Mbah Sriati sesat. Sementara itu, kepala desa mulai memikirkan sesuatu yang besar. Ia mengajukan proposal kepada pemerintah kabupaten untuk mengizinkan pembangunan rumah ibadah Kristen di desa tersebut. Meski awalnya menuai kontroversi dari luar desa, namun ia bersikukuh, "Saya tidak mau jadi pemimpin yang melawan Tuhan." Keputusan disahkan. Dalam waktu 2 bulan, sebuah gereja sederhana didirikan atas kerjasama gotong royong warga. Ada yang menyumbang pasir, ada yang menyumbang kayu, dan banyak yang menyumbang tenaga. Anehnya, tak satu pun dari mereka mengalami gangguan atau pertentangan seperti yang dikhawatirkan. Mbah Sriati diangkat sebagai penatua pertama di gereja tersebut. Meski sudah lanjut usia, ia tetap aktif membimbing ibu-ibu dan anak-anak. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Justru ia sering berkata, "Saya ini cuma nenek tua yang tak bisa apa-apa kalau bukan karena Yesus." Setiap hari Kamis, ia membuka kelas kecil di teras rumahnya untuk para remaja. Di sana, ia mengajarkan bukan hanya Alkitab, tetapi juga kehidupan yang penuh kasih, kejujuran, dan keberanian dalam iman. Anak-anak muda yang dulu menghina, kini mencium tangannya dan menyebutnya Oma Rohani. Gereja itu tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi pusat perubahan sosial. Banyak yang berhenti dari kebiasaan buruk. Tak ada lagi mabuk-mabukan di malam Jumat, tak ada lagi perjudian di pasar belakang. Bahkan, beberapa dukun di desa sebelah datang diam-diam ke gereja, meminta didoakan dan dibaptis. Salah satu kesaksian paling menggetarkan datang dari seorang ibu muda bernama Sulastri. Ia pernah menyiram Mbah Sriati dengan air kotor karena marah saat ibunya masuk Kristen. Tapi suatu malam ia mimpi didatangi seorang berjubah putih yang berkata, "Mengapa engkau menyakiti hambaku?" Ia bangun menangis dan langsung mencari Mbah Sriati untuk meminta maaf. Warga desa kini melihat bahwa kesetiaan dan kasih jauh lebih kuat daripada debat dan argumen kosong. Mereka mengerti bahwa iman Kristen bukan sekadar ajaran, tapi kuasa yang hidup dan mengubahkan. 3 tahun berlalu, dan gereja itu kini berdiri megah. Namanya, Gereja Kasih Hikmat Tuhan. Sebuah nama yang diambil dari kisah Mbah Sriati yang dulu dianggap sesat. Namun hikmatnya membungkam 10 penentang dan membawa puluhan jiwa kepada keselamatan. Pada usia 85 tahun, Mbah Sriati dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saat meninggal, wajahnya berseri seperti sedang tidur. Di sampingnya terbuka Alkitab yang usang, penuh coretan tangan dan air mata doa. Desa itu berkabung, namun bukan dalam kesedihan, melainkan dalam ucapan syukur. Kini, setiap tahun, warga memperingati Hari Kasih Hikmat sebagai peringatan akan bagaimana Tuhan memakai satu orang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Dari seorang nenek sederhana, lahir gelombang pertobatan yang tidak terbendung. Dan semua itu berawal dari tuduhan sesat, yang dijawab dengan kasih dan kebenaran. Desa yang dulu menolak Injil kini menjadi ladang tuaian jiwa. Orang-orang yang dulu menghardik nama Yesus kini menyebutnya dengan hormat dan air mata. Di setiap rumah, terdengar pujian, doa, dan firman yang dibaca dengan penuh kasih. Gereja Kasih Hikmat Tuhan berdiri kokoh di tengah desa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati umatnya. Mbah Sriati memang telah tiada, namun jejak langkahnya masih terasa kuat. Banyak orang bersaksi bahwa hidup mereka berubah karena nasihat, kesabaran, dan kasihnya. Ia tak pernah menuntut balas, tak pernah membela diri dengan kekerasan,
hanya dengan firman dan kasih yang nyata. Namanya dikenang bukan karena ia pintar, tapi karena ia setia. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini menjadi penginjil kecil. Mereka membawa cerita Mbah Sriati ke desa-desa lain, menyampaikan bagaimana satu perempuan tua bisa mengguncang iman satu kampung. Bahkan ada yang kini menempuh sekolah teologi karena ingin mengikuti teladannya. Kepala desa yang dulu ragu, kini menjadi pembela gereja. Ia bersaksi di forum antaragama bahwa iman Kristen bukan musuh, melainkan berkat. Ia berkata, "Kalau bukan karena Mbah Sriati, kami tidak akan pernah kenal arti damai sejati." Media sosial sempat dihebohkan dengan video debat Mbah Sriati melawan para penuduhnya. Video itu viral, ditonton jutaan orang. Banyak netizen menangis, kagum dengan ketenangan dan hikmat sang nenek. Beberapa pendeta bahkan menjadikannya ilustrasi khotbah. Lembaga Gereja Nasional memberikan penghargaan anumerta pada Mbah Sriati sebagai pahlawan iman pedesaan. Namanya dicantumkan di majalah Kristen dan dokumenter rohani. Namun semua penghargaan itu tak pernah diharapkannya. Sebab semasa hidup, ia hanya berkata, "Saya hanya melayani Yesus, bukan dunia." Di satu pojok kecil di dalam gereja, ada kursi tua yang tak pernah dipindahkan. Itu adalah kursi Mbah Sriati. Tak ada yang berani duduk di sana, bukan karena tak boleh, tapi karena hormat. Di atas kursi itu, kini ada tulisan kecil, "Hikmat bukan soal usia, tapi soal hati yang taat kepada Kristus." Anak-anak sekolah minggu sering diajak ke kursi itu untuk mendengar kisahnya. Mereka kagum bahwa nenek setua itu bisa memenangkan debat iman tanpa teriak, tanpa marah, hanya dengan Alkitab dan senyum. Mereka menyebutnya, nenek pembawa surga. Dan begitulah, warisan iman yang Mbah Sriati tinggalkan tidak akan pudar oleh waktu. Sebab yang ditanam dalam kasih dan kebenaran, akan terus tumbuh sampai kekekalan. Keesokan harinya setelah debat televisi yang viral, Mbah Sriati kembali ke desanya dengan diam dan penuh senyum. Tidak ada kesombongan, tidak ada perasaan menjadi selebriti. Ia tetap menimba air sendiri, menyapu halaman gereja, dan mengajar anak-anak di sore hari. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, ucapnya pada siapapun yang mencoba memujinya. Namun, dampak dari debat itu terus bergema. Banyak pendeta dari berbagai kota menghubungi Mbah Sriati untuk mengundangnya berbicara dalam seminar. Tapi ia selalu menjawab, "Aku bukan pendeta, aku hanya hamba kecil yang mencintai firman." Di desa, semakin banyak yang datang ke gereja kecil itu. Bahkan beberapa tokoh adat yang dulu pernah mengusirnya kini duduk di bangku depan dan berkata, "Nenek, ajarkan kami tentang Yesus yang kamu kenal." Suatu hari, seorang anak muda datang dari kota dan menangis di hadapan nenek. "Nenek, dulu aku benci Kristen, tapi setelah melihat nenek di TV, hatiku terguncang. Aku ingin dibaptis." Mbah Sriati merangkulnya dan menjawab, "Air baptisan itu hanya lambang. Yang penting, hatimu bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Pemuda itu bersujud dan menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Hari demi hari, nenek itu tetap setia. Ia tidak berubah oleh popularitas. Dalam kesederhanaannya, ia hanya ingin menjadi garam dan terang dimanapun ia berada. Banyak anak muda mulai mengikuti cara hidupnya. Rendah hati, mengasihi lawan, dan menghidupi firman dengan tindakan nyata. Di suatu malam doa, salah satu jemaat bertanya, "Nenek, apa yang membuat nenek bisa berdiri seteguh itu di hadapan banyak orang?" Mbah Sriati menjawab dengan mata berkaca, "Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku ini hanya debu, tapi Tuhan membuatku kuat, bukan untuk memuliakan diri, tapi untuk memberitakan kasih-Nya." Debat di TV itu menjadi pelajaran besar. Bukan kepintaran yang memenangkan hati, tapi ketulusan, kasih, dan hikmat dari Roh Kudus. Banyak orang yang awalnya skeptis kini mulai membuka Alkitab dan mencari tahu lebih dalam. Bahkan beberapa lawan debat Mbah Sriati menghubunginya secara pribadi untuk minta diajar lebih lanjut tentang Injil. Mbah Sriati tidak pernah menghina mereka. Ia menerima semua yang datang, tak peduli masa lalunya. Ia percaya bahwa kasih Kristus jauh lebih kuat dari luka dan perbedaan yang ada. Gereja yang dulu sepi itu kini menjadi tempat berkat. Dari tempat kecil di desa, terang Tuhan menyinari banyak kota. Satu hari, saat sore menjelang, Mbah Sriati duduk di serambi rumah dan tersenyum pada matahari terbenam. Seorang anak kecil duduk di sampingnya dan bertanya,
"Nek, kenapa nenek tidak pernah marah saat dihina?" Ia menjawab, "Karena Yesus pun tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia justru berdoa, 'Ampunilah mereka. Aku ingin menirunya.'" Pelajaran yang dapat diambil. 1. Kekuatan sejati tidak datang dari gelar atau usia, tapi dari kedekatan dengan Tuhan. Mbah Sriati bukan pendeta atau tokoh terkenal, tapi hidupnya menyala karena penuh firman. 2. Debat iman tidak dimenangkan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih dan hikmat. Sikap lemah lembut bisa membuat orang yang keras hati mulai membuka diri. 3. Kesaksian hidup lebih kuat dari ribuan argumen. Orang lebih tersentuh oleh perubahan nyata daripada teori agama. 4. Ketulusan dan kerendahan hati menarik hati banyak orang. Meskipun dikenal se-Indonesia, Mbah Sriati tetap tinggal di desa dan hidup sederhana. 5. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan seorang nenek tua, untuk mengubahkan bangsa. Bukan soal usia atau latar belakang, tapi ketaatan dan iman kepada Yesus Kristus.